Bab 871 berhasil terlepas. Merasakan kehangatan elemen cahaya lembut tanpa suara, dia perlahan-lahan menyadari sesuatu di dalam hatinya. Perlakuan unsur cahaya agak mirip dengan fotosintesis tanaman. Dirangsang oleh unsur-unsur ringan, tubuh secara alami akan menghasilkan nutrisi untuk mengobati luka. Setelah elemen cahaya eksternal terintegrasi, itu adalah nutrisi dari nutrisi ini. Ini memiliki kesamaan dengan air, tetapi efeknya lebih baik. Bagaimana kabarmu? Aku perlu memverifikasi identitasmu bersamamu. Suara guru jiwa datang ke telingaku. Verifikasi identitas. Lan Xuanyu pura-pura mati tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi tabib dari Departemen Penyembuhan jelas adalah orang yang lebih keras kepala. Setelah tidak meminta hasil, ia segera maju dan mulai mencari identitas Lan Xuanyu. Bagaimana dia bisa menemukannya? Lan Xuanyu mengenakan cincin takdir dan cincin celah langit Halberd. Yang paling penting adalah bahwa komunikator bukanlah gaya menara telepati. Mengangkat tangannya dengan diam-diam, membelah telapak tangannya di bahu dan leher lawan, manfaat pembalasan mengejutkan guru jiwa yang menyembuhkan itu. Beberapa tak berdaya bangkit dari tempat tidur, kekuatan fisik Lan Xuanyu telah pulih pada saat ini, dengan hati-hati menyokong dokter ke tempat tidur, dan menggerakkan tubuhnya. Dia mencuci noda darahnya di wastafel terdekat, dan menemukan topeng di wajahnya. Lan Xuanyu mendengarkan gerakan luar, dan kemudian berjalan keluar dari ruang perawatan. Tidak adanya noda darah dan topeng di wajahnya tidak diragukan lagi adalah penutup terbaik baginya. Dia jelas tidak sendirian dalam trauma itu, seluruh rumah sakit tampak sibuk, dan tidak ada yang memperhatikannya. Suatu kebetulan bahwa ketika dia akan meninggalkan rumah sakit, dia bertemu dengan seorang dokter bernama Chen Le lagi. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan cepat dari Chen Le. Chen Le sepertinya merasakan sesuatu. Dia melirik bawah sadar, hanya bagaimana orang ini terlihat akrab. Apakah ini anggota staf yang telah disembuhkan? Setelah meninggalkan rumah sakit, Lan Xuanyu melihat sekeliling, segera masuk ke jalan di sebelahnya, dan kemudian memutar komunikator pemandu jiwa. Kemana saja kamu? Aku sedang dalam perjalanan. Bagaimana kabarmu? Bai Xiu mendengar suara mendesak. Tidak apa-apa, aku mendapat luka kecil. Masalahnya tidak besar. Sekarang aku keluar dari rumah sakit di atas Menara Lingling, aku akan berbagi posisi denganmu, mari kita bertemu langsung di jalan. Lan Xuanyu tidak berani tinggal di sini, saya baru saja mengejutkan penyembuh dari Departemen Penyembuhan. Setelah ditemukan, itu akan sangat merepotkan. Kalau orang kuat yang memimpin menara tidak baik untuk pergi. Setelah berbicara, dia menghubungkan komunikasi pemandu jiwa dengan Bai Xiu, dan dengan cepat mendekati Bai Xiu sesuai dengan instruksi komunikasi pemandu jiwa. Segalanya berjalan lancar. 20 menit kemudian, dia akhirnya bergabung dengan Bai Xiu, dan sampai dia naik mobil, Lan Xuanyu merasa lega. Letakkan langsung di belakang jok mobil, berbaringlah di jok sedikit terengah-engah. Bagaimana Anda terluka? Apa yang Anda lakukan? Untuk alasan kerahasiaan, perguruan tinggi meminta Lan Xuanyu merahasiakan keadaan kunjungannya ke platform senior Ascension. Karena itu, bahkan teman-teman terdekatnya tidak tahu apa yang dia lakukan. Aku baik-baik saja, yakinlah. Pergilah ke perguruan tinggi untuk melakukan tugas. Itu berjalan dengan baik. Lan Xuanyu memejamkan matanya dan Bai Xiu ada di sampingnya. Dia santai dan segera tertidur lelap. Defisit fisik masih terlalu serius. Setelah mobil berhenti, Bai Xiu tiba di asramanya sendiri ketika membangunkannya. Xuanyu, kondisi fisikmu tampaknya buruk. Apakah kamu baik-baik saja? Bai Xiu memandang Lan Xuanyu yang telah tidur sepanjang hari, hatinya penuh kekhawatiran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lan Xuanyu terlihat sangat lelah. Bagaimana dia tidak khawatir? Tidak apa-apa, ini hanya sedikit sakit, tidak serius. Apakah kamu tidak percaya padaku? Lan Xuanyu menggosok matanya. Belum lagi, rasanya jauh lebih baik untuk tidur. Kemampuan pemulihan diri fisik yang kuat setidaknya telah membantunya memulihkan 30 hingga 40% dari cedera, tetapi darahnya masih buruk. Anda perlu istirahat yang baik. Apakah Anda ingin saya menemani Anda? Apakah Anda memanggil mungkin untuk memperlakukan Anda? Bai Xiu bertanya. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, jadi, Anda dapat mengirim saya langsung ke Danau Poseidon. Saya akan menggelembung di danau, efeknya akan lebih baik. Banyak vitalitas di Danau Poseidon memiliki efek pemulihan terbaik untuk konstitusi afinitas hidupnya,
dan pengisian ulang energi kehidupan adalah yang paling tidak mungkin mengalami gejala sisa. Bai Xiuxiu mengantarnya ke Danau Poseidon lagi. Lan Xuanyu hendak memasuki danau untuk berlatih, tetapi komunikator pemandu jiwa berdering keras. Melihat nomor itu, dia dengan cepat menghubungkan komunikator. Begitu komunikator terhubung, sebuah suara cepat datang dari sisi lain. Xuanyu, kamu di mana? Suara itu agung dan akrab, tetapi ada kecemasan langka. Tuan Wang Ge, aku kembali. Ada di sisi Danau Poseidon, kata Lan Xuanyu dengan hormat. Bukan orang lain yang datang ke berita, tetapi itu adalah wakil penguasa Poseidon Pavilion, Dewa Guntur Douluo Wang Tianyu. Tunggu aku di sana. Wang Tianyu menutup komunikasi, dan kemudian selama lebih dari 10 detik, sebuah petir jatuh dari langit dan mendarat di samping Lan Xuanyu. Menonton penampilan tiba-tiba Wang Tianyu, Tang Yue dan Bai Xiuxiu yang menemani Lan Xuanyu sudah makan. Secara khusus, Bai Xiuxiu tiba-tiba berpikir dalam hatinya, tugas apa yang dilakukan Xuanyu, dan apakah tuannya begitu memperhatikan. Kamu pergi istirahat dulu. Wang Tianyu melambai ke Tang Yue dan Bai Xiuxiu. Lalu matanya menatap ke atas dan ke bawah pada Lan Xuanyu. Dia segera merasa bahwa kondisi fisik Lan Xuanyu tidak benar saat ini. Bai Xiuxiu dan Tang Yue pertama kali kembali ke pondok penjaga Danau Poseidon. Hanya Lan Xuanyu dan Wang Tianyu yang tinggal di tepi danau. Apakah kamu terluka? Apa yang terjadi? Wang Tianyu bertanya. Lan Xuanyu berkata, kecelakaan itu murni kecelakaan. Tuan, apa yang terjadi dengan Menara Chuanling? Ketika saya kehabisan, saya tidak tahu bagaimana mereka bereaksi. Mulut Wang Tianyu berkedut dan berkata, ini juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apa yang telah Anda lakukan? Menara transmisi itu gila. Ada 3 orang kuat setingkat dewa yang secara langsung memasuki aliran informasi dengan perasaan Tuhan, dan dengan gila meluncurkan serangan balik. Saya hampir memahami koordinat posisi Tangmen. Jika bukan karena kita menarik waktu, akan menjadi masalah besar saat ini. Dan sisi Menara Chuanling telah langsung bernegosiasi dengan kami dan Tangmen. Tanpa bukti, ternyata cemas putus asa. Petik 2. Apakah ini sangat serius? Lan Xuanyu berkedip. Wang Tianyu menatapnya, ayo, apa yang kamu lakukan? Tidak butuh waktu lama bagimu untuk memasuki platform kenaikan tingkat tinggi. Mengapa kamu keluar? Lan Xuanyu terbatuk dan berkata, sepertinya aku menyebabkan sedikit kerusakan pada mereka. Aku menggunakan kemampuan baru untuk mengerti. Saat ini, dia berbicara tentang proses bereksperimen dengan elemental storm di platform kenaikan yang canggih. Dia tidak menyembunyikan apapun. Wang Tianyu tertegun saat mendengarkan ceritanya, wajahnya berubah terus-menerus. Jadi, aku tidak benar-benar tahu apa yang terjadi. Aku hanya tahu itu adalah ledakan besar. Dan aku hampir memahami bahwa tubuhku sendiri di luar dihancurkan sampai mati. Ini pasti serangan arus informasi pada platform kenaikan tingkat tinggi dari menara transmisi. Disebabkan oleh masalah. Tuhan, saya tidak tahu apakah kita telah menyelesaikan tugas yang kita tetapkan. Petik 2. Saat berbicara, Lan Xuanyu menyaksikan ekspresi Wang Tianyu dengan mengintip, dan menemukan bahwa wajah Wang Tianyu secara bertahap menunjukkan senyum aneh setelah ia mandek. Dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Lan Xuanyu, Talon, you. Lan Xuanyu memandangnya, tidak tahu apakah ketua pembicara sedang berbicara atau tidak. Ambil perawatan yang baik dan istirahat. Jangan meninggalkan akademi baru-baru ini. Setelah mengatakan ini, Wang Tianyu berubah menjadi guntur lagi, dan menghilang dalam sekejap mata. Bab 872 Ujian Kelulusan. Xuanyu berkata sedikit tak berdaya, aku tidak tahu persis apa yang terjadi, jadi aku pergi begitu saja. Bukankah ini membunuh keledai saja? Bergumam di mulutnya, pria itu telah melangkah keluar dan melompat ke Danau Poseidon. Dalam air danau yang dingin, vitalitas yang kaya tiba-tiba berkumpul kepadanya seperti lautan sungai dan sungai, napas Lan Xuanyu nyaman dan organ-organ internalnya terasa sedikit menyakitkan. Dia akan tidur di sini lagi. Lanjutkan resume. Serangan di markas Menara Chuanling oleh arus informasi ternyata menjadi berita besar. Alih-alih menyembunyikannya, menara dimasukkan ke dalam liputan berita. Itu juga sangat mengutuk penyerang yang gagal mengidentifikasi asal. Persemakmuran juga mengatakan akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan mengetahui bahwa para penyerang dibawa ke pengadilan. Sebagai tanggapan, Shrek Academy dan Tangmen secara alami diam.
Saya bisa menebak berapa banyak hubungannya dengan mereka bahkan jika menara entah bagaimana, tapi apa yang bisa saya lakukan tanpa bukti? Mati lemas ini hanya bisa dimakan. 3 hari kemudian, berita persis datang ke Shrek Colege. Menara Lingling untuk sementara waktu menutup platform Ascension tingkat lanjut, dan ditutup tanpa batas waktu. Berita dari orang dalam adalah bahwa ada masalah besar di platform kenaikan tingkat tinggi. Dalam sebuah ledakan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, lebih dari sepertiga dari platform kenaikan tingkat tinggi diledakkan. Kehilangan ini terlalu serius untuk menara transmisi. Oleh karena itu, personel yang memasuki platform kenaikan tingkat tinggi diselidiki dengan seksama selama waktu itu. Lan Xuanyu tidak terkecuali, bahwa semua informasinya pada awalnya ditempa oleh Tang Men. Bagaimana bisa diperiksa? Setelah 3 hari, Lan Xuanyu pada dasarnya pulih. Ledakan ini berdampak pada laut spiritualnya. Jika bukan karena kemampuannya sendiri yang luar biasa untuk pulih, itu mungkin akan berakibat fatal bagi orang biasa. Satu-satunya masalah adalah bahwa tidak peduli bagaimana dia memanggil, pemburu harta karun tidak memiliki jawaban. Lan Xuanyu bahkan berpikir bahwa dia tidak akan terbunuh, tetapi dia telah membunuh Xiao Bao. Keuntungan kali ini tidak sebesar yang diharapkan, tetapi pemahaman baru tentang Seng Lingtai masih tidak kecil. Lan Xuanyu merenung, menunggu kesempatan di masa depan, pastikan untuk pergi ke tahap kenaikan junior dan menengah untuk melihat, jika ada kesempatan untuk menemukan fragmen dunia dewa, maka itu akan lebih baik. Meskipun binatang pemburu harta karun tidak menanggapi panggilannya, Lan Xuanyu bisa merasakan keberadaan roh melalui lautan roh. Buktikan itu hidup. Menara Lingling tidak pernah menemukan bukti siapa yang melakukan hal buruk, jadi hasil akhir dari hal itu tidak ada artinya. Bagi Lan Xuanyu, hal terpenting berikutnya adalah mempersiapkan ujian akhir. Setiap orang membutuhkan waktu untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan mereka secara keseluruhan. Semua orang tahu bahwa tidak realistis bagi seluruh kelas untuk diterima di pengadilan dalam bersama, dan perguruan tinggi serta Tang Men telah memberikan solusi untuk ini. Semua siswa yang belum masuk ke pelataran dalam, tetapi yang telah lulus tes karakter, dapat langsung bergabung dengan Tang Men Douro Hall dan menjadi target pelatihan utama. Ini setara dengan pengawalan. Dalam keadaan normal, tidak mudah untuk ingin bergabung dengan Tang Men Douro Hall. Karena itu, meskipun semua orang di kelas eksperimen Star Wars bekerja keras, suasananya sangat bagus. Saya tidak bisa memasuki halaman dalam, dan itu bagus untuk bisa memasuki kuil Tang Men Douluo. Douluodian adalah salah satu departemen terpenting di Tang Men, dan sebagian besar adalah pertempuran. Tang Men jelas tidak sebanding dengan pengadilan dalam Akademi Shrek dalam mengajar, tetapi ketika datang ke senjata dan peralatan dan teknologi terbaru, itu jelas tidak ada duanya di federasi. Sebagai murid Douluodian, itu jelas merupakan prioritas. Jalan keluar ini bahkan lebih baik daripada bergabung dengan kuil perang. Akademi Shrek dan Tang Men sudah membahasnya. Bagi siswa kelas eksperimen Star Wars, tidak ada dari mereka yang akan dibebaskan. Ini adalah kelompok bakat yang langka. Selain itu, kohesi seluruh kelas mereka sendiri tidak dapat dibandingkan dengan kelas siswa sebelumnya. Dalam 2 bulan terakhir, Lan Xuanyu merasa waktu berlalu dengan cepat, dia benar-benar gugup. Karena baginya dan teman-temannya, tidak hanya ia harus diterima di lapangan dalam, tetapi ia juga harus berpartisipasi dalam kompetisi Shrek 7 Monsters di masa depan. Dan dia tidak pernah berharap bahwa hanya 7 dari mereka yang akan diterima di pengadilan dalam, dan yang berprestasi di kelas bukanlah minoritas. Seperti Bing Tianliang dan Ding Zuohan, di kelas sebelumnya, yang bisa menjadi keberadaan balok atas. Secara alami, semakin banyak orang yang dapat diterima di pelataran dalam, semakin baik. Pedang yang menggantung di hati mereka akhirnya jatuh seminggu sebelum ujian kelulusan. Kelas eksperimen Star Wars, metode ujian kelulusan diumumkan. Selain persyaratan dasar untuk memenuhi baju besi 2 kata, ada 3 penilaian. Penilaian pertama, Star Wars. Mainkan pertempuran nyata di jalan kabin simulasi. Kesulitannya tidak diketahui. Penilaian kedua adalah penilaian karakter. Calon Shrek 7 Monsters yang dipimpin oleh Lan Xuanyu akan dinilai secara terpisah, dan siswa lain akan dinilai secara seragam. Secara relatif, komite penilaian karakter adalah yang paling sederhana dari semua penilaian. Selama Anda berdiri tegak, tidak sulit untuk dihabiskan. Terutama ketika siswa diterima tahun itu, mereka mementingkan aspek ini, dan beberapa siswa yang dipilih memiliki masalah dalam hal ini.
Penilaian terakhir, misi Skyfighter, mengharuskan mereka untuk secara kolektif menyelesaikan misi level 5 Skyfighter. Ada poin untuk setiap penilaian, tetapi mereka tidak akan diumumkan. Poin mencapai level tertentu dan dapat memasuki pelataran dalam. Ketika Lan Xuanyu melihat yang terakhir, dia terdiam. Ini jelas karena kampus khawatir bahwa terlalu banyak dari mereka akan diterima di pengadilan dalam, meninggalkan retret. Jika mereka semua mendapat skor tinggi, perguruan tinggi akan menaikkan garis skor. Jika semua orang tidak cukup tinggi, maka tolaklah. Hasil seperti apa yang dimiliki perguruan tinggi. Tidak diragukan lagi ini tidak adil. Tetapi perguruan tinggi juga memberikan beberapa pengaturan khusus. Misalnya tempat ekstra. Jika misi Skyfighter, penyelesaian mereka berada di luar kesulitan itu sendiri, menambah satu kesulitan dan menambah jumlah 5 halaman. Tingkatkan kedua kesulitan dan izinkan mereka memasuki pelataran dalam secara keseluruhan. Dengan kata lain, jika mereka menyelesaikan misi Skyfighter tingkat kelima, mereka akhirnya menjadi tingkat ke-6 karena perubahan kesulitan. Berdasarkan skor, mereka dapat memberikan 5 tempat tambahan. Ini setara dengan menjamin mereka 12 tempat untuk memasuki pelataran dalam. Adapun untuk meningkatkan kesulitan tugas 2 tingkat, ini secara alami tipu muslihat, meninggalkan mereka dengan kemungkinan mendekati 0. Lan Xuanyu bukan pemula yang tidak tahu misi Skyfighter. Mereka juga telah menyelesaikan banyak misi Skyfighter. Level 5 Skyfighter misi cenderung menyentuh kuat tingkat dewa. Terutama tugas tim, dan tugas pertempuran langit 6 tingkat, setidaknya juga dengan tingkat dewa yang kuat. Atau tingkat kekuatan kosmis yang sama kuat yang dihadapi. Lakukan tugas yang sangat sulit. Adapun misi Fighter Sky level ke-7, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka lihat, dan mereka tidak tahu seberapa sulitnya itu. Oleh karena itu, meningkatkan dari tugas level 5 ke tugas level 7 hampir tidak mungkin. Ini tidak sesederhana tugas tingkat ketiga dan keempat. Semakin tinggi kesulitan misi Fighter Langit, semakin sulit pula untuk setiap level berbeda. Tang Zhenhua memberitahu Lan Xuanyu bahwa dia tidak pernah mendengar adanya misi level 5 Skyfighter dari level 5 hingga level 7. Ini berlaku untuk tugas pribadi dan tim. Begitu metode ujian kelulusan diumumkan, Lan Xuanyu memahami keputusan akhir perguruan tinggi itu, kolusinya masih memberi mereka banyak kelas eksperimen perang bintang, setidaknya jauh lebih baik daripada kelas kelulusan sebelumnya. Mereka dapat diberikan hingga 12 tempat untuk memasuki pelataran dalam. Itu lebih dari sepertiga ukuran kelas mereka. Sangat jarang untuk kampus luar Shrek College. Bab 873 terburu-buru. Bergegas, bergegas. Tang Zhenhua juga mengatakan kepadanya bahwa ini adalah keputusan yang hati-hati dibuat oleh perguruan tinggi setelah beberapa studi. Berapa banyak orang akhirnya akan diterima di pengadilan dalam tergantung pada kinerja mereka. 3 penilaian dan seberapa baik mereka diselesaikan semuanya penting bagi kelas. Bahkan jika Anda tidak bisa masuk ke pelataran dalam, berapa banyak Anda akan dihargai di Douluodian di masa depan pasti akan terkait dengan ujian kelulusan ini. Ujian kelulusan, benar-benar datang. Kelas eksperimen Star Wars, ruang kelas. Tang Zhenhua dan Xiaoqi berdiri di belakang podium pada saat yang sama. Hari ini, 33 orang di kelas duduk di kursi mereka. Mata Xiaoqi melirik semua orang, matanya berkedip-kedip dengan fluktuasi emosional yang kuat. Selama 6 tahun, ia telah mengajar anak-anak ini selama 6 tahun, mengawasi mereka menjadi berbakat satu persatu, dan satu persatu menjadi kuat. Belum pernah terjadi sebelumnya, selama studi 6 tahun dan praktik di rumah sakit asing, tidak ada siswa di kelas eksperimen Star Wars dihilangkan. Pada saat pendaftaran, ada 33 orang, dan sekarang mereka adalah 33. Bagi Xiaoqi, ini sudah merupakan kebanggaannya. Namun, itu tidak cukup, kebanggaannya akhirnya sampai pada tendangan terakhir. Ujian kelulusan akan datang, dan inilah saatnya untuk akhirnya menguji seberapa baik anak-anak ini benar-benar dapat bersaing. Tidak hanya halaman luar, tetapi juga halaman dalam, dan bahkan Poseidon Pavilion, memperhatikan ujian kelulusan ini. Bisakah anak-anak ini menghasilkan jawaban yang memuaskan? Tidak ada yang tahu sekarang, tetapi semua orang melihat ke depan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiaoqi melangkah keluar dari belakang podium dan berjalan ke depan semua siswa, kemudian, dengan perhatian mengejutkan semua orang, dia membungkuk pada 90 derajat dan membungkuk kepada semua siswa. Tindakan ini segera mengejutkan seluruh kelas, sementara Lan Xuanyu bersiap untuk meneriakkan slogan,
Ketika semua orang berdiri, Xiaoqi sudah berdiri tegak, menekan tangannya dengan mesin cetak palsu, jangan gerakkan siapapun. Ini menghentikan orang-orang muda, hati gelisah. Saya tunduk pada Anda, terima kasih banyak. Terima kasih atas segala yang telah Anda berikan kepada saya selama 6 tahun. Saya telah mengajari Anda, tetapi Anda juga telah memberi saya kebanggaan. Dan sepertinya itu akan menjadi seluruh hidup saya. Salah satu kebanggaan terbesar di Tiongkok. Anda, yang telah menciptakan mukjizat berulang kali. Bahkan dalam 2 tahun ini, saya merasa tidak ada yang bisa saya ajarkan pada Anda. Petik 2. Kamu diakui sebagai kolektif yang paling kohesif dalam sejarah akademi asing. Di bawah kepemimpinan pemimpin kelas Lan Xuanyu, kamu selalu menjadi keseluruhan dan selalu menghadapi semua kesulitan secara keseluruhan. Kamu semua telah melewati yang paling sulit dari kelas 4. Kalian semua memiliki baju tempur 2 kata, dan kamu memiliki kualifikasi untuk berhasil lulus dari pengadilan luar. Di antara kalian, ada kandidat untuk Shrek 7 Monster. Di pengadilan luar, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Semua yang saya bawa adalah sebuah kemuliaan besar bagi saya. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengajar kelas yang sama di masa depan, tetapi setidaknya sekarang, Anda adalah kebanggaan terbesar dalam hidup saya, jadi saya dari hati saya. Ya, terima kasih. Petik 2. Dengan mengatakan itu, lingkaran mata Xiaoqi sudah agak merah. Para siswa akan lulus, yang berarti bahwa hubungan guru-siswa mereka akan segera berakhir. Saya sepenuhnya yakin bahwa semua orang di masa depan akan menjadi orang terbaik. Beberapa dari Anda akan dimasukkan ke pengadilan dalam, dan beberapa dari Anda akan memasuki Aula Douro Tangmen. Dengan upaya dan subversi Anda, dimanapun Anda berada, akan bersinar kemuliaan yang paling mempesona. Aku bahkan percaya bahwa kamu akan menjadi kemuliaanku kapan saja di masa depan. Jadi, terima kasih lagi. Petik 2. Kemudian dia membungkuk lagi kepada semua siswa. Kali ini Lan Xuanyu tidak menunggunya untuk menghentikannya lagi, berteriak, semua orang berdiri. Boom, semua orang bangun pada saat bersamaan. Busur, Lan Xuanyu membungkuk pertama, kelas eksperimen Star Wars, 33 Tianyi, 33 siswa, sambil membungkuk kedua guru kelas di depan mereka. Terima kasih. Lingkaran mata Xiaoqi berwarna merah, dan lingkaran mata Tang Zhenhua juga berwarna merah. Apa yang bisa membuat mereka lebih bahagia daripada banyak murid cantik? Tang Zhenhua mengepalkan tangannya tanpa sadar, tak lama kemudian, dia akan mengalami hal yang paling penting untuk dirinya sendiri. Dia tidak memberitahu Lan Xuanyu atau bahkan Xiaoqi tentang hal itu, tetapi dia sudah memutuskan dengan tegas. Xiaoqi menarik napas dalam-dalam, ujian kelulusan akan datang. Aku seharusnya mengatakan sesuatu kepadamu hari ini. Tetapi ketika aku melihatmu, aku mendapati diriku tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Karena, di mataku, Anda sudah sempurna, Anda masing-masing adalah bocah yang baik. Jika Anda tidak dapat diterima di pelataran dalam, saya percaya ini adalah kehilangan Shrek. Jadi, saya tidak akan memberitahu Anda apapun tentang mobilisasi. Anak-anak saya, semua adalah yang terbaik. Petik 2. Ketika 3 kata terbaik diucapkan, air matanya tidak tahan lagi dan dia menangis. Tuan Xiao, kami tidak akan mengecewakan Anda. Lan Xuanyu menahan air matanya. Ia pasti kuat, setidaknya sebelum akhir ujian kelulusan, ia harus kuat. Guru menganggap mereka sebagai kemuliaan terbesar, maka ia dan teman-teman sekelasnya harus menyalakan kemuliaan ini sampai tingkat yang paling mempesona. Xiaoqi berbalik dan berjalan kembali ke podium, memandang Tang Zhenhua. Tang Zhenhua melangkah maju, memegang tangannya di podium, menatap tajam ke arah anak-anak di depannya, lalu mengangguk dengan keras, anak-anak, ayolah. Dia hanya bisa mengucapkan kata-kata yang sama. Kelas eksperimen Star Wars. Lan Xuanyu menangis. Chong, cepat, cepat. Yang lain berteriak pada saat yang sama. Untuk sementara waktu, suara menyebar ke seluruh gedung pengajaran kampus luar, membuat semua nilai lainnya menonjol. Ujian kelulusan dimulai di bawah moral yang kuat dari kelas eksperimen Star Wars. Item pertama adalah penilaian Star Wars. Dengan kabin simulasi ditutup perlahan, setidaknya selusin guru berdiri di sekitar 33 kabin simulasi, termasuk Wang Tianyu, wakil kepala paviliun Poseidon. Layar besar di depan kabin simulasi menyala, menunjukkan dinamika siswa di kabin simulasi saat ini. Ying Luoluo berdiri di sebelah Wang Tianyu,
belum lagi para siswa, dekan akademi asingnya tampak sangat gugup. Keberhasilan kelas eksperimen Star Wars terkait dengan pilihan masa depan kampus. Apakah akan mengizinkan siswa dari sekolah luar untuk bergabung dengan kursus Star Wars? Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkelanjutan, armada ruang angkasa telah menjadi semakin dan semakin utama. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan individu, itu tidak dapat dibandingkan dengan kapal perang. Karena itu, menjadi komandan kapal perang semakin menjadi impian generasi muda. Wang Tianyu memandang Tang Zhenhua di sisi lain, nervous. Tang Zhenhua menggelengkan kepalanya dan dengan bangga berkata, "Tidak, aku tidak gugup sama sekali. Aku percaya anak-anak ini, mereka bisa." Wang Tianyu tersenyum dan berkata, "Kita semua berharap begitu. Apakah kamu siap?" Tang Zhenhua tahu bahwa dia menanyakan hal lain dan mengangguk. Ying Lohong di sisi lain tidak bisa membantu mencuri pandangannya ke arahnya, tetapi menemukan bahwa tatapan Tang Zhenhua selalu di layar lebar di depannya, dan dia tidak menatapnya. Sejak saat itu, dia tidak pernah mencarinya kecuali untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Suasana Ying Lohong juga sedikit rumit pada saat ini, dan bahkan dia sendiri tidak mengerti pikirannya. Pada saat ini, di layar lebar, sebuah kapal perang perlahan-lahan terbang ke langit. Itu kapal perang Lan Xuanyu yang mereka kendarai di dunia Douro. Tidak sekuat Skywings 33, tetapi mereka juga telah berubah berkali-kali. Biaya semua transformasi berasal dari berbagai keuntungan dari tugas mereka sendiri. Kapal perang itu terbang dengan lancar, dan persyaratan yang diberikan oleh misi mereka kali ini sederhana. Setidaknya judulnya sederhana, dan itu adalah tempat yang mereka tahu, Chaos Starfield. Bab 874 Persyaratan Penilaian. Penilaian itu menuntut bahwa ada 72 jam untuk hidup dalam kekacauan. Hancurkan setidaknya 10 kapal perang di atas level yang sama. Semakin lama Anda bertahan, semakin banyak poin yang Anda dapatkan. Ini adalah tugas tim, dan setiap orang harus memiliki penilaian sendiri. Tapi mereka kolektif, dan kampus telah memberi tugas tim ini mempertimbangkan integritas mereka. Apakah sulit bertahan di Chaos Starfield selama 72 jam? Itu sulit. Bintang ini adalah tempat pelatihan paling sulit untuk kapal perang kecil dan menengah. Bahkan seorang komandan kapal perang yang sangat berpengalaman dapat dengan mudah terbalik di sini. Karena tidak ada yang tahu lawan seperti apa yang akan ditemui dalam kekacauan. Hanya dua yang bisa datang ke sini untuk berlatih. Salah satunya adalah bahwa mereka memiliki kepercayaan diri yang besar dalam kendali kapal perang mereka. Yang lainnya adalah menjarah sumber daya. Penjarahan sumber daya umumnya untuk mendapatkan beberapa logam langka dan berjalan. Tetapi mereka yang mempraktikkan keterampilan manipulasi tidak peduli dengan itu, hanya untuk mempraktikkan kemampuan mereka sendiri. Galaksi Chaos memiliki papan peringkat. Kapal perang peringkat pertama memiliki kehidupan 208 jam di sini. Itu juga kapal serangan meteor, tetapi ia memasuki bidang bintang ini dengan 3 kapal pasokan. Mengandalkan kekuatannya sendiri yang kuat, sambil membunuh lawan, dia melindungi kapal pasokannya sebanyak mungkin, dan akhirnya bertahan untuk waktu yang lama. Tampaknya jarak antara 72 jam dan 208 jam cukup besar. Bahkan, kapal perang Lan Xuanyu tidak memiliki persediaan. Energi kapal perang akan baik-baik saja jika terbang di alam semesta selama sebulan di bawah kondisi normal. Bahkan lebih lama, tapi ini dengan alasan tidak berkelahi. Setelah dalam pertempuran, baik perisai dan output energi serangan akan mengkonsumsi banyak energi kapal perang. Mengapa armada membutuhkan kapal induk besar sebagai intinya? Itu karena kapal induk dapat menyimpan energi yang cukup. Lan Xuanyu mereka bahkan ditanyai bahwa berat total logam langka yang dibawa dalam kapal perang sebagai energi tidak boleh melebihi 3 ton. Ini sepenuhnya membatasi durasi pertempuran mereka. Dalam hal ini, tidak mudah untuk bertahan di medan bintang yang kacau selama 72 jam, dan setiap titik energi harus dihitung secara akurat. Belum lagi, mereka diharuskan mengalahkan 10 kapal perang. Memerangi sangat penting, dan konsumsi energi dalam pertempuran dapat dibayangkan. Karena itu, mereka tidak hanya harus bertarung, mereka juga harus menjarah logam langka yang dapat digunakan sebagai sumber energi, sehingga mereka benar-benar dapat bertahan. Kesulitan tugas ini bisa dibayangkan. Bahkan kapal Meteor Star Attack, yang secara resmi beroperasi oleh tentara federal, hanya dimungkinkan dengan armada yang paling kuat. Lan Xuanyu duduk di posisi kontrol utama kapal perang dan diam-diam menerima berbagai ringkasan data.
21 menit sebelum mencapai galaksi yang kacau, laporan Ding Zuohan tiba. Oke, terus bergerak dengan kecepatan konstan. Bahkan kecepatan adalah yang paling hemat energi. Mereka telah datang ke Chaos Starfield berkali-kali, dan umumnya akrab dengan situasi di sini. Tapi kali ini berbeda, karena mereka tidak punya peluang gagal. Ini dilakukan sebagai pertempuran nyata untuk menilai mereka, hanya sekali. Karena pada kenyataannya, kegagalan dulu berarti kematian. Lan Xuanyu diam-diam merasakan perubahan di dunia luar, dan kekuatan spiritualnya sepenuhnya terhubung dengan kapal perang. Pada saat ini, semua orang fokus penuh. Sebelum kapal perang lepas landas, Lan Xuanyu memberitahu semua orang untuk melupakan keuntungan dan kerugian dan pergi keluar semua. Serahkan yang lainnya padanya. Di kelas eksperimen Star Wars, semua orang tidak ragu-ragu mempercayai Lan Xuanyu. Karena dia memimpin semua orang untuk menciptakan mukjizat lagi dan lagi, jadi kali ini tidak terkecuali. 21 menit berlalu, dan mereka sekali lagi mencapai tepi galaksi yang kacau. Masih tidak terburu-buru untuk masuk, kapal perang mulai perlahan-lahan berlayar di sekitar pinggiran galaksi yang kacau, mencari titik masuk terbaik. Hitungan mundur 72 jam yang muncul di sudut kanan atas layar tidak dimulai. Hitung mundur ini hanya akan dimulai saat mereka benar-benar memasuki Chaos Starfield. Interior galaksi kacau hari ini tampak sangat tenang, tanpa ledakan atau raungan. Mereka sangat sabar dan waktu pelayaran cepat mencapai setengah jam. Cruising mengkonsumsi sedikit energi, tetapi semakin lama Anda terus mengemudi, semakin besar kelelahan mental pada siswa. Kontrol yang berlangsung selama 72 jam tanpa tidur, yang tidak terlalu menuntut kemampuan fisik master jiwa. Namun, kita harus selalu berkonsentrasi pada manipulasi, yang membutuhkan energi besar. Pada saat ini, suara Ding Zuohan tiba-tiba terdengar, ada sedikit fluktuasi energi di bagian depan kanan, dan ada yang diduga kapal perang siluman mendekat. Tidak ada gerakan di dalam, tapi ada suara datang dari luar. Seluruh kapal diam, Lan Xuanyu memberi perintah tanpa ragu-ragu. Suaranya tidak hanya didengar oleh teman-temannya, tetapi juga oleh para guru menyaksikan pertempuran di luar. Mendengar kata-kata keheningan kapal, Sakura Red hampir melompat. Penilaian ini belum secara resmi dimulai. Mengapa Lan Xuanyu mengambil risiko? Keheningan seluruh kapal secara alami tidak mudah dideteksi, tetapi masalahnya adalah begitu memasuki keadaan diam, itu akan membutuhkan waktu bagi kapal perang untuk memulai lagi. Dalam kasus serangan jangkauan sembarangan lawan, mereka ditemukan kehampaan. Masalah mereka besar, sulit untuk melawan, tapi perintah Lan Xuanyu sangat menentukan, tanpa ragu-ragu. Kapal perang dengan cepat memasuki keadaan hening, semua sistem energi dimatikan, dan hanya sistem siluman yang tersisa. Dalam hal ini, sulit dideteksi. Mereka telah bekerja sama dengan sangat baik. Ketika Lan Xuanyu mengeluarkan perintah tenang untuk seluruh kapal, teman-teman sekelasnya mengerti apa yang akan dia lakukan. Mereka menunggu kapal perang yang sama tak terlihat muncul. Ketika pihak lain akan memasuki bidang bintang yang kacau, itu pasti tidak terlihat. Penghakiman itu benar, dan keberuntungan ada di pihak mereka juga. Beberapa menit kemudian, sebuah kapal perang diam-diam memasuki domain bintang yang kacau, dan mayat itu juga terungkap. Pistol utama dibebankan, kapal perang diaktifkan. Lan Xuanyu segera memerintahkan. Ketika kapal perang memasuki medan bintang yang kacau, itu dipengaruhi oleh medan magnet dari bidang bintang. Tidak hanya efek siluman dari kapal perang itu sendiri tidak valid, tetapi berbagai radar deteksi juga akan terganggu. Inilah sebabnya mengapa Lan Xuanyu perlu menunggu waktu terbaik untuk memasuki bidang bintang yang kacau. Setelah Anda masuk, itu adalah situasi paling berbahaya jika Anda diserang selama entry. Peluang seperti ini terlalu sulit untuk dijumpai. Medan bintang yang kacau sangat luas, dan mungkin untuk menghadapi kapal perang ketika sedang berlayar di luar. Ini jelas merupakan kesempatan yang langka. Dari sudut pandang ini, Lan Xuanyu dan mereka keberuntungan ujian kelulusan ini pasti cukup bagus. Muatan senjata utama secara alami akan memancarkan fluktuasi energi yang kuat, tetapi kapal perang baru saja mulai memasuki bidang bintang yang kacau, dan ini adalah waktu terlemah untuk semua aspek eksplorasi. Di ruang gelap, dengan perintah Lan Xuanyu, cahaya yang menyilaukan tiba-tiba menyala, hampir mengejar pantat kapal perang sebelumnya dan memukul ekornya dengan ganas. Kapal perang itu berani memasuki medan bintang yang kacau, tentu saja tidak lemah, tetapi pada saat ini, tidak ada cara untuk melakukannya,
dan senjata utama Lan Xuanyu dipukul dengan keras. Di deru yang ganas, tutup pelindung di belakang kapal perang meledak menjadi hujan ringan yang kuat, dan tutup pelindung menjadi banyak momen ilusi. Ini adalah pemboman yang sebenarnya dari senjata utama kapal perang, tanpa menghindar atau perlawanan. Percepat, Lan Xuanyu mengeluarkan perintah untuk sepenuhnya membuka thruster. Pada saat ini, semakin banyak cadangan energi yang tidak dapat tertekan, karena begitu memasuki keadaan berjuang dengan lawan, ia akan mengkonsumsi energi selangkah lebih dekat, yang pasti tidak lebih cepat dari kecepatan. Kecepatan pertempurannya kecil. Bab 875, mulai. The Thruster Battleship dinyalakan sampai batas maksimum, dan efek siluman bersentuhan dengannya, seperti monster, menabrak kapal perang lawan dengan ganas. Di bagian depan kapal perang Lan Xuanyu, sebuah sudut tabrakan besar telah dipasang sejak lama. Sudut tabrakan yang terbuat dari paduan ini sangat tajam, dan bahkan lebih mengerikan, itu sangat besar. Setelah Lan Xuanyu hampir menderita kerugian besar, dia juga merasa bahwa dampak dari sudut tabrakan ini sangat baik. Karena perisai kapal perang lebih defensif terhadap guncangan energi, pertahanan mereka terhadap serangan fisik lebih buruk. Terlindungi oleh getaran dari frekuensi energi yang berbeda. Bukannya tidak ada perisai yang dapat bertahan melawan serangan yang lemah, tetapi hampir tidak perlu dalam pertempuran ruang angkasa. Serangan fisik dari pertarungan luar angkasa. Hanya kapal perang yang didedikasikan untuk membersihkan sabuk meteorit yang akan dilengkapi dengan perisai semacam itu. Perisai yang melindungi dari serangan fisik memiliki konsumsi energi yang jauh lebih tinggi. Itu sebabnya kapal perang yang pernah mereka temui di Chaos Stars memasang sudut tabrakan. Dalam keadaan normal, dalam pertempuran ruang, sangat tidak mungkin bahwa kapal perang di kedua belah pihak akan mendekati, yang bukan pejuang atau meh. Hanya para komandan yang sangat percaya diri dalam mengendalikan kapal perang mereka sendiri yang akan mempertimbangkan memberikan kapal perang kemampuan tabrakan serangan fisik tertentu. Setelah Lan Xuanyu hampir kehilangan uang terakhir kali, mereka merasa bahwa hal ini sangat bagus, terutama di medan yang kompleks seperti medan bintang yang kacau, mudah untuk mendekati lawan. Sudut tumbukan memiliki efek pemotongan berosilasi frekuensi tinggi, dan sudut tajam ujung depan berosilasi dengan gegar otak. Pada saat ini, setelah kapal perang dibombardir oleh senjata utama Lan Xuanyu, seluruh kapal perang bergetar hebat, dan menabrak meteorit ke depan, yang merupakan masa kekacauan. Selain itu, kapal perang ini menghadap jauh dari Lan Xuanyu. Tidak terlalu sulit untuk berbelok ketika Anda baru saja memasuki sabuk meteorit atau setelah diserang. Dengan niat dan tanpa niat, kapal perang Lan Xuanyu juga masuk ke sabuk meteorit. Hitungan mundur 72 jam secara resmi dimulai. Boom! Sudut tabrakan yang besar mendobrak perisai energi lawan langsung dari sisi belakang, dan menghantam ke posisi sisi kapal perang lawan. Saat berikutnya, tanpa ragu-ragu, 8 sub senjata bersinar pada saat yang sama, ketika lawan tidak lagi memiliki penutup pelindung, dia membombardir kapal perang lawan. Tiba-tiba, api besar meletus, dan serangkaian raungan keras pecah dari kapal perang lawan. Keluar, teriak Lan Xuanyu dengan dingin. Kapal serangan bintang meteor itu pecah di bawah perut, dan 6 pejuang yang dituntun oleh jiwa tenggelam dan terbang, menyebar dengan segera, dan bergegas ke kapal perang yang dibom yang tampaknya telah kehilangan kekuatan tempurnya. Pada saat yang sama, kapal perang Lan Xuanyu tiba-tiba menghantam, dan kapal perang itu ditusuk oleh sudut tabrakan terlempar ke samping, menabrak meteor besar, karena pemboman yang kuat sebelumnya, tabrakan ini hampir menghentikannya dan menghancurkannya. Tutup pelindung benar-benar hilang. 6 pejuang antar planet mendekat dengan kecepatan tinggi, dan dalam kobaran api, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ketika mereka mendekati kapal perang satu sama lain, mereka masing-masing berubah bentuk menjadi sebuah mekanisme dan mendarat dengan keras di mana kapal perang itu tidak meledak. Salah satu meh adalah yang paling aneh, permukaan meh memancarkan halo emas samar, itu seperti mencair, dan masuk ke kapal perang lawan sekaligus. Ini tidak diragukan lagi Magpie Emas Tang Yuge. Tim penyerang ini, dipimpin olehnya, semuanya terdiri dari jiwa-jiwa di atas 7 cincin. Ini adalah tes yang bertahan lama. Tes terbesar adalah kemampuan daya tahan selain efektivitas tempur mereka sendiri. Jika normal datang ke sini secara normal, Lan Xuanyu akan langsung memerintahkan kapal perang yang terus-menerus untuk menembak, menghancurkan kapal perang musuh ini, dan kemudian memanen sumber daya dari puing-puing. Itu yang tercepat, dan mereka bisa meninggalkan medan perang yang tercepat. Tapi jangan sekarang, mereka ada di sini selama 72 jam,
dan itu kemungkinan akan menjadi pertempuran yang konstan. Mereka membutuhkan persediaan, dari mana mereka berasal. Tentu saja, di antara kapal perang musuh ini. Jadi lebih baik mengambil risiko dan mendapatkan sumber daya sebanyak mungkin. Dengan invasi 6 mekanisme Skywing, Lan Xuanyu juga memerintahkan kapal perang untuk mengubah posisinya dengan cepat, bersembunyi di bayang-bayang di sisi meteorit yang lebih besar, sementara pengintaian dan deteksi sepenuhnya terbuka, siap untuk memenuhi perasaan gerakan dari sini. Kapal perang, di bawah peningkatan armor tempur 2 kata, Tang Yuge, yang diperbaiki oleh cincin ke-8, sangat kuat. Unsur emas dikendalikan dari dalam keluar, dan sebuah lubang besar langsung dilebur ke dalam kapal perang. Ke-6 Max masuk. Segera Lan Xuanyu mendapat kabar bahwa mereka telah menemukan tempat di mana pihak lain menyimpan logam langka dan membersihkan para pejuang yang tersisa. 6 Mesha Tianyi dibor satu demi satu, dan mereka terbang ke langit, berubah menjadi pejuang Tianyi lagi, dan terbang menuju kapal perang. 10 detik setelah mereka pergi, kapal perang itu langsung meledak menjadi api besar. Reaktor daya diledakkan. Lan Xuanyu segera memerintahkan agar kapal perang menembus ke wilayah bintang yang kacau seperti ikan, dan 6 pejuang Tianyi diam-diam kembali ke bagian dalam kapal perang. Dalam sekejap mata menjauh dari medan perang. Dari awal hingga akhir pertempuran, seluruh proses bertambah hingga 10 menit. Ini jelas sangat cepat dalam pertarungan antariksa antar bintang. Awal yang sempurna, para guru Shrek Academy yang lebih cerdas tidak dapat menemukan apa yang salah dengan operasi mereka. Temukan waktu terbaik untuk memotong, menghancurkan kapal perang, menggunakan mekanisme Skywing untuk menjara sumber daya, meledakkan pihak lain, dan langsung melepaskan diri dari medan perang. Dari awal hingga akhir, tidak ada kekurangan yang terungkap. Bahkan ketika kapal perang lain tiba pada saat panen terakhir mereka dapat bertemu lawan mereka kapan saja dengan persiapan siaga mereka. Wang Tianyu melihat semua yang muncul di layar besar di depannya, dan sedikit mengangguk. Untuk pertama kalinya, Tang Zhenhua menunjukkan senyum di wajahnya. Ini adalah muridnya. Literasi taktis tidak hanya untuk belajar, tetapi juga harus dilakukan melalui pertempuran aktual yang berkelanjutan. Tidak ada keraguan bahwa murid-muridnya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dalam hal menghemat energi sebanyak mungkin, serangan tegas, menang dengan satu pukulan. Bahkan komandan federal terbaik, itu saja. Kapal perang memasuki domain bintang yang kacau. Lan Xuanyu memerintahkan baling-baling menjadi setengah terbuka. Tang Yuge menurunkan muatan logam langka yang dipanen kali ini dan melakukan statistik kuantitatif. Panennya cukup kaya, karena kapal perang baru saja tiba di domain bintang yang kacau, dan logam langka yang dibawanya belum dikonsumsi terlalu banyak. Tetapi mereka adalah logam langka yang sangat umum. Ada sekitar 5 ton. Ini jelas bukan kapal serang meteor dengan muatan penuh. Jelas, pihak lain juga takut jika dihancurkan di sini, kerugiannya akan terlalu besar. Lan Xuanyu tidak memerintahkan untuk mencoba memisahkan meteorit dari medan bintang yang kacau untuk melengkapi diri mereka sendiri. Setelah pemisahan logam dimulai, akan ada fluktuasi energi yang lebih besar. Logam langka mungkin diperoleh, tetapi kemungkinan paparan juga lebih besar. Mereka sekarang memiliki cadangan energi yang cukup dan tidak perlu mengambil risiko apapun. Setelah melepaskan sumber daya yang sebelumnya dijarah dari 6 pejuang Skywing, ia dibebaskan lagi. Terbang di sabuk meteorit sebagai pejuang. Pada tahun-tahun ini, dalam pelatihan iblis Tang Zhenhua, semua orang di Tianyi ke-33 adalah pilot tempur yang baik. 6 yang dipilih oleh Lan Xuanyu adalah yang terbaik di antara mereka. Selain itu Ding Zuohan harus berada di kapal perang kapan saja sebagai komandan cadangan kedua. Pilot pesawat tempur top adalah di antara 6 ini. Di antara ke-6 adalah Tang Yuge, Yuan Enhuihui, Liu Feng, Bai Xiuxiu, Jia Yu dan Lin Donghui. Lan Mengqin dan Qian Lei sangat mirip dalam hal mengemudi pejuang, dan mereka tidak terlalu pandai dalam hal itu. Mekanisme Tianyi Qian Lei adalah yang terbesar di antara semua. Jia Yu memiliki bakat yang sangat kuat dalam mengemudi fighter. Di seluruh kelas, ia hanya bersaing dengan mengemudi fighter. Ia adalah orang ketiga setelah Lan Xuanyu dan Ding Zuohan. Bab 876 meniru kapal perang. Namun di antara 6 tim ini, tidak ada keraguan bahwa Tang Yuge, mantan Enhuihui dan Bai Xiuxiu, memiliki kekuatan keseluruhan yang terkuat. Roh bela diri mereka dapat dikombinasikan dengan pejuang Tianyi mereka. Begitu mereka keluar secara penuh, mereka akan memiliki kekuatan super.
6 pejuang terbang keluar, dengan cepat membubarkan diri, dan menghilang ke sabuk meteorit. Ini adalah keunggulan unik dari sayap langit 33 Lan Xuanyu. Biasanya, kapal serangan bintang meteor tidak akan pernah memiliki lebih dari 4 pesawat tempur di dalamnya. Ukuran pesawat tempur ini cukup besar. Tapi siapa Tianyi yang 33 itu? Itu adalah putra arogan yang dipilih oleh Shrek Cholege, dan itu adalah kelas eksperimen Star Wars. Pemandu jiwa penyimpanan besar dengan tangan. Mereka semua dibeli dari kampus dengan harga murah. Cukup untuk menyimpan mass Kewing. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka memiliki mekanisme yang setara dengan satu pejuang. Dengan kata lain, dalam kasus yang paling ekstrim, hanya satu orang yang mengemudikan kapal perang, dan mereka dapat melepaskan 32 pengawal pejuang. Tentu saja, ini sebabnya penilaian Star Wars mereka sangat sulit. Ada pembunuh besar seperti Tianyi Meh, akan aneh jika hanya persyaratan biasa. Keenam pejuang Tianyi dilepaskan, dan jika kapal perang itu tidak dapat dibuat tidak terlihat, setelah ditemukan, itu akan dapat memberitahu pihak kapal perang sesegera mungkin, sehingga Lan Xuanyu dapat merespons sesuai. Ini adalah pengintaian terbaik, memungkinkan mereka untuk menghadapi berbagai situasi dengan mudah. Pejuang juga dapat berputar kapan saja untuk mempertahankan pengintaian yang berkelanjutan. Pinggiran Chaos Starfield tampaknya relatif tenang setelah menghancurkan kapal perang pertama. Selama setengah jam penuh, mereka tidak menemukan penampilan musuh lain. 72 jam terus-menerus hilang, dan semangat semua orang sedikit santai. Dengan para pejuang yang mengintai, mereka tidak perlu terlalu kencang. Saat itu, tiba-tiba, alarm berbunyi. Aku menghadapi serangan, aku menghadapi serangan. Ada kapal perang mimik. Aku mencoba untuk mengungsi, dan pihak lain menggunakan jaring penangkap untuk memblokir rute evakuasi saya. Tiba-tiba sebuah suara datang. Lan Xuanyu segera mengganti layar. Dari 6 pejuang Skywing yang dilepaskan, yang dikendarai Bai Xiuxiu menemui musuh. Yuge, kamu terus pengintaian, tidak perlu membuat cadangan. Pastikan bahwa ada kapal musuh muncul untuk segera melaporkan. Baling-baling terbuka penuh, kita akan pergi ke Xiuxiu. Lan Xuanyu tidak meledak karena Bai Xiuxiu dalam kesulitan. Manfaat dari pertempuran di kabin, jika itu adalah pertempuran nyata, jika Bai Xiuxiu dalam bahaya hidup, emosinya mungkin benar-benar sulit untuk dikatakan. Disinilah Tang Zhenhua bekerja keras, apapun situasinya, hal pertama yang harus dilakukan adalah menenangkan diri. Hanya ketenangan yang dapat memiliki respons terbaik. Kapal perang itu melaju dengan cepat dan dikejar sesuai dengan koordinat yang diberikan oleh Bai Xiuxiu. Pada saat yang sama, adegan yang ditembakkan oleh pejuang Tianyi Bai Xiuxiu juga diproyeksikan di layar besar. Itu adalah kapal perang berwarna kuning seluruh bumi. Permukaan kapal perang itu ditutupi dengan lapisan baju besi, yang tampak persis seperti meteorit. Jika tidak dimulai, itu akan ditangguhkan di ruang angkasa. Itu benar-benar terlihat seperti meteorit. Jenis kapal perang ini disebut kapal perang mimikri. Menurut situasi di medan perang, penampilan yang sesuai disimulasikan untuk membingungkan musuh. Tidak diragukan lagi, kapal perang ini telah dimodifikasi secara khusus untuk bidang bintang yang kacau, jadi begitulah adanya. Satu-satunya masalah dengan meniru kapal perang adalah bahwa bentuknya yang berbeda akan memiliki efek yang berbeda pada kapal perang. Sebagai contoh, kapal perang ini, karena ditutupi dengan baju besi yang mensimulasikan meteorit, berat keseluruhan pasti akan meningkatkan tingkat imajinasi, yang akan mempengaruhi kecepatan. Pada titik ini, potongan jaring penangkapan menyebar di udara, dan mengejar dan menghalangi Bai Xiuxiu. Meskipun ukuran kapal perang mimik ini belum mencapai tingkat kapal perang, ukurannya juga 2 kali lebih besar dari kapal perang Lan Xuanyu. Jelas, karena mimikri mempengaruhi kecepatan, lawan meningkatkan cadangan energinya dan efektivitas tempur berdasarkan volume. Ini adalah praktik taktis khusus dalam domain bintang yang kacau, yang disebut Shouzuai Tutu. Simulasikan menjadi meteorit, tunggu musuh mendekat, musnahkan musuh. Merampas sumber daya orang lain secara khusus. Ini juga merupakan kapal perang yang paling menjengkelkan di Chaos Starfield. Keberuntungan Bai Xiuxiu jelas tidak baik, dan dia kebetulan mengalami jenis kapal perang ini. Tetapi pada saat ini, kemampuannya untuk menggerakkan pejuang sepenuhnya ditunjukkan. Para pejuang terus melakukan permintaan pintar seperti burung. Jaring penangkap adalah gravitasi. Setelah mendekati kisaran tertentu, ia akan langsung disedot. Setelah ditangkap, tidak mungkin untuk melarikan diri.
Bai Xiuxiu berusaha mengemudikan pesawat tempur, berkeliaran di sekitar batas gravitasi, dan bahkan mendorong dua jaring penangkap untuk bertabrakan bersama, mengurangi blokade pada dirinya. Pejuang Tianyi-nya berkedip-kedip di ruang angkasa, terus-menerus melakukan berbagai manuver yang rumit, dan berusaha menjaga jarak sambil menyingkirkan pengejaran. Tetapi pada saat ini, pihak lain jelas tidak bisa menahannya. Sebuah tirai cahaya besar berbentuk kipas, menjalar ke arah Bai Xiuxiu. Area yang ditutupi oleh tirai cahaya ini sangat besar, dan kemanapun saya pergi, beberapa meteorit kecil tertarik ke masa lalu. Tangkap sinarnya, ini adalah senjata yang tidak akan dipersenjatai oleh meteor, karena konsumsi energinya relatif besar. Jadi lawan belum dirilis sebelumnya. Tepat ketika Bai Xiuxiu terbang di dekatnya, ada peringatan tiba-tiba di dalam hatinya, dan dia mempercepat dengan segera. Jaring tangkap yang sudah disiapkan pihak lain gagal menangkapnya, tetapi gagal. Ini adalah pengejarannya. Menghadapi sinar yang ditangkap, mata Bai Xiuxiu tenang, tanpa setengah panik, dan dia juga bisa melihat kecepatan di mana kapal perangnya sendiri mendekat. Tunggu sebentar, dan kapal perangmu akan ada di sini. Tangan kanan dengan cepat menarik joystick, dan ejektor pesawat tempur Tianyi kelebihan beban, tiba-tiba memancarkan api yang kuat, langsung berakselerasi, dan meluncur ke kejauhan. Sinar yang ditangkap juga dilemahkan saat mereka semakin jauh, tetapi mereka seperti jaring laba-laba, setelah pesawat ruang angkasa kecil ini terjebak, tidak mungkin untuk melarikan diri. Kecepatan cahaya selalu jauh lebih cepat daripada pejuang. Meskipun Bai Xiuxiu membuka jarak dalam sekejap, sinar cahaya yang ditangkap dengan cepat datang di belakangnya. Pesawat tempur Tianyi tenggelam dan sudah macet. Namun, output daya yang dihidupkan oleh kelebihan masih memungkinkan untuk bertahan untuk sementara waktu dan ditarik kembali tanpa pertama kali. Pada saat ini, efektivitas tempur individu menunjukkan peran penting. Di sekitar pejuang Tianyi, lapisan cahaya ungu dan hitam tiba-tiba meledak, karena warnanya yang dalam, itu tidak jelas di ruang angkasa. Hanya bola cahaya ungu dan hitam yang meledak. Jaring penangkap merah muda berhadapan dengan bola cahaya ungu dan hitam, yang terkorosi menjadi lubang satu demi satu. Pada detik berikutnya, pejuang Tianyi secara paksa melarikan diri dan terbang keluar. Kematian sedang sekarat. Jika lawan dapat melihat penampilan Bai Xiuxiu pada saat ini, kemungkinan kulitnya telah ditutupi dengan lapisan sisik naga ungu dan hitam, dan 7 cincin jiwa bermekaran. Pada saat yang sama saat kematian dan layu dilepaskan, jaring penangkap dicairkan secara paksa. Ini adalah bagaimana roh setan naga es jurang maut dapat ditangani dengan mudah tanpa menggunakan baju besi ember. Xuan Yu, aku mendaftar untuk ditangkap oleh tempat itu dan dihancurkan secara internal. Suara Bai Xiuxiu terdengar di sisi kapal perang. Lan Xuan Yu berkata, itu terlalu berbahaya. Setelah pihak lain menangkap Anda, itu akan melumpuhkan mekanisme Anda. Anda hanya bisa bertarung dengan kemampuan Anda sendiri. Kalau begitu buanglah mehnya. Pertahanan kapal perang lokal ini harusnya sangat kuat. Bahkan jika kita bisa menang secara langsung, kita pasti akan banyak mengkonsumsi. Hanya dengan membobol dari dalam kita dapat menghemat energi sebanyak mungkin. Lan Xuan Yu ragu-ragu sejenak dan segera mengambil inisiatif. Oke, setujui proposal Anda. Bahkan, dia juga tahu bahwa ini juga ada di kabin simulasi. Jika itu adalah dunia nyata, dia tidak akan pernah membiarkan Bai Xiuxiu melakukannya. Meskipun Bai Xiuxiu cukup kuat. Bab 877 jauh di dalam. Menerima persetujuan Lan Xuan Yu, pejuang Tianyi Bai Xiuxiu dengan cepat melemahkan perangkat jet dan menunjukkan kurangnya energi. Sinar yang ditangkap telah menangkap dari belakang dan menariknya lagi. Pada saat ini, kapal perang kelas eksperimen Star Wars akhirnya tiba. Di kejauhan, Lan Xuan Yu memerintahkan artileri sekunder untuk voli dan langsung ke kapal perang lainnya. Agar Bai Xiuxiu menghancurkan dari dalam, bagian luar juga harus menarik musuh. Seperti yang diperkirakan Bai Xiuxiu, ukuran besar kapal perang lokal sulit dihindari, tapi dia melepaskan perisai kuning tebal untuk memblokir semua serangan artileri sekunder. Pada saat yang sama, 24 sub senjata di daerah setempat semua dihidupkan, membentuk tembakan silang di ruang angkasa, dan mereka digantung ke Lan Xuan Yu. Meskipun kapal lawan berukuran besar, itu masih harus menjadi kapal serangan meteor, tetapi dalam hal kekuatan serangan, senjata sekunder adalah 3 kali milik mereka. Ini sangat mengerikan. Kapal perang kelas eksperimen Star Wars berbalik dengan cepat, dengan cekatan melawan kembali ke ruang angkasa saat menghindar,
tetapi pada saat yang sama tidak terus mendekati, tetapi tetap menjaga jarak, dengan bantuan meteorit sekitarnya untuk menghindari terkena tembakan senjata sekunder lawan sebanyak mungkin. Energi lawan jelas sangat berlimpah dan penuh daya tembak. Perlahan mendekat sambil terus menyerang. Pada saat yang sama, jaring penangkap dilepaskan seperti uang tanpa uang, menutupi langit berbintang di sekitarnya. Jaring tangkap tidak hanya efektif untuk Starcraft, tetapi juga untuk kapal perang. Kapal perang yang lebih besar seperti kapal Meteor Star Attack ditabrak jaring penangkap dan ada juga masalah sistem elektronik yang hancur. Jika kapal pengintai meteor berubah, itu normal ditangkap secara langsung. Karena lawan menemukan mereka, mereka jelas tidak ingin membiarkan mereka pergi. Jaring penangkap dilepaskan ke segala arah untuk membatasi jangkauan kapal perang mereka dan mencegah mereka melarikan diri. Pada saat yang sama, sinar menangkap telah menyeret rekor Tianyi Bai Xiu-Xiu ke arah kapal perang mereka. Bai Xiu-Xiu tampaknya telah menyerahkan perlawanannya tanpa gerakan apapun. Apa yang tidak bisa dilihat musuh adalah bahwa pada saat ini, dia duduk bersila di dalam pesawat, diam-diam memulihkan konsumsi sebelumnya dan menyesuaikan kondisinya. Ada juga tombak perak. Jika pohon itu sudah tua di sini, ia harus bisa mengenali tombak ini yang pernah hampir membuatnya kehilangan reputasinya. Ini adalah artefak generasi, senjata naga perak. Pada ujian kelulusan, Lan Xuanyu memiliki Celestial Rift, tetapi Bai Xiu-Xiu tidak pernah memiliki senjatanya sendiri, dan Nana meminjamkan senapan naga peraknya. Pada keterampilan bertarung murni, di antara 7 tim Lan Xuanyu, Bai Xiu-Xiu masih menempati peringkat pertama. Dia sudah bersama Nana sejak lama. Terlebih lagi, ada panduan dari Naga Iblis dan Ratu Jurang Maut, dan kekuatan tempurnya telah meningkat secara linear selama bertahun-tahun. Di tim, 1 lawan 1, dia adalah satu-satunya yang bisa bersaing dengan Tang Yuge. Tang Yuge mengandalkan kemampuan atribut tiangan Kirin yang selalu berubah, sementara Bai Xiu-Xiu mengandalkan kekuatan tempur yang kuat. Sebelum Lan Xuanyu tidak menembus cincin kelima, dia dan Tang Yuge harus dibagi menjadi 2 sisi jika berhadapan secara internal. Jadi, setidaknya dari persepsi siswa di kelas, Tang Yuge adalah yang pertama di kelas, dan Bai Xiu-Xiu atau Yuan Enhui adalah yang kedua. Mantan Enhui bagus dalam serangan jarak jauh. Dalam pertempuran jarak dekat, Bai Xiu-Xiu secara alami jauh lebih kuat. Lan Xuanyu memerintahkan kapal perang untuk mundur di belakang meteorit besar, dan radar terbuka penuh, memantau kondisi jaringan penangkapan di sekitarnya. Kadang-kadang singkapan, serangan balik lawan dengan senjata tambahan, sambil mencari meteorit besar, perlahan-lahan mundur. Cobalah untuk menyingkirkan lawan. Dari waktu ke waktu, arah serangan artileri sekunder ditempatkan di sisi sinar yang menangkap, dan pandangan untuk menyelamatkan teman-temannya. Namun, semua serangan yang ditembakkan oleh artileri sekunder dicegat oleh artileri sekunder lawan. Ada terlalu banyak senjata tambahan di sisi lain. Tunggu, mereka telah menunggu dengan tenang, menunggu kesempatan untuk datang. Gila, siap mendukung. Lan Xuanyu mengeluarkan perintah kepada Liu Feng, yang juga di luar. Aku mengerti. Meskipun Liu Feng sedang keluar, dia bisa mendengar pertukaran dan perintah dari kapal perang. Dengan kerja sama bertahun-tahun, ia secara alami memahami apa yang ingin dilakukan Lan Xuanyu. Pejuang Tianyi Bai Xiu-Xiu akhirnya ditarik ke depan kapal perang lawan, dan tutup pelindung dibuka sebentar, menarik pejuang ke dalamnya. Aliran elektronik yang kuat langsung melanda, melumpuhkan semua perangkat elektronik Skyfighter. Namun pada kenyataannya, Bai Xiu-Xiu mematikan semua peralatan sedini saat sebelumnya untuk menghindari kerusakan nyata pada pejuang Tianyi. Dan dirinya sendiri, telah merilis 2 kata baju besi ember di dalamnya, lapisan es tebal langsung menyegel dirinya. Ini adalah lapisan es yang benar-benar murni yang melindungi semua dampak aliran elektron. Saat berikutnya, si pejuang tersedot ke kedalaman kapal perang lawan. Masuk. Mata Lan Xuanyu menyipit, sementara dia terus mengendalikan kapal perang, sambil menunggu sedikit dengan gugup. Dia memiliki kepercayaan pada Xiu-Xiu, tetapi apa yang disebut kekhawatiran kacau. Dan dia juga khawatir bahwa ada pemain kuat di kapal perang lawan yang Bai Xiu-Xiu tidak bisa hadapi. Di sisi lain, pejuang Bai Xiu-Xiu ditangkap di dalam oleh lawan. Sekelompok orang sudah menunggu di samping pejuang. Semua pejuang bersenjata lengkap, dan lebih dari selusin senjata rai yang dipandu jiwa diarahkan ke kokpit pejuang. Orang pertama yang tinggi dan memiliki wajah kekanak-kanakan di wajahnya, ia juga satu-satunya di antara mereka yang tidak mengenakan pakaian pelindung.
Sepertinya usianya sekitar 20 tahun. Diperkirakan pilot di dalamnya lumpuh oleh arus kita. Tapi bagaimana kabin pesawat tempur terbuka? Kelihatannya cukup bagus. Untaian operasi sekarang benar-benar 666. Pasti pilot S, haha, kita menangkap satu di mana pilot S yang terkenal itu. Tanya pemuda itu dengan beberapa tarian. Lebih baik tidak menghancurkan petarung ini. Rasanya jauh lebih baik daripada kita. Ini barang rampasan. Tapi bagaimana kamu membukanya? Apakah kamu ingin membukanya terbuka? Gunakan lengan robot. Orang-orang di sekitar mengoceh, menilai dengan suara, tidak ada yang lebih tua. Sementara mereka masih berdiskusi, pintu kokpit jet tempur tiba-tiba terbuka. Ya, saya membukanya sendiri. Sebelum membeku sendiri, Bai Xiuxiu telah mengatur sakelar waktu. Di bawah tatapan sekelompok anak muda, Palka perlahan terbuka, mengungkapkan seperti apa di dalamnya. Aku menyetir sendiri, aku akan pergi dan melihat. Kepala pemuda itu melepaskan lingkaran cincin jiwa, 6 lingkaran penuh. Segera setelah itu, sebuah baju zirah 2 kata yang penuh dengan pola-pola indah menutupi seluruh tubuh. Dia naik ke udara, mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas. Pistol Rai yang dipandu jiwa dari yang lain diangkat, siap untuk merespons kapan saja. Ketika pria muda itu melihat ke dalam di bagian atas pesawat tempur, matanya redup. Apa yang dilihatnya adalah sepotong besar es, tetapi es itu transparan dan murni, dan dia dapat dengan jelas melihat seperti apa rasanya. Itu adalah seorang wanita yang tubuhnya ditutupi dengan baju besi ember, seperti yang bisa dilihat dari bentuk baju besi ember, itu pasti seorang wanita pembuat baju ember. Meski duduk di pesawat tempur, sosok sempurna ini masih bisa dilihat sekilas. Satu-satunya hal yang tidak ditutupi topeng adalah mata. Armor ember wanita di matanya menutup matanya, tetapi bulu mata itu terlalu panjang. Kecantikan, pasti keindahan. Pria muda itu sangat terkejut ketika dia baru saja lahir, dan berkata kepadanya, ada divisi baju besi ember di dalam. Diperkirakan untuk menjaga dari arus kita dan membekukan diriku. Wanita, dan mungkin ini keindahan yang besar. Hahaha, aku mendapat untung besar kali ini. Petik 2, Jiaming, turunkan dia dan tunjukkan kami. Seseorang menangis di bawah. Yah, kamu tunggu. Pria muda itu, bernama Jiaming, mengulurkan tangan dengan kedua tangan, memeluk es batu, terbang turun dari kokpit pejuang, dan melayang di tanah. Bab 878 Generasi Kedua Yang Kaya. Semua orang di sekitar mereka tiba-tiba datang. Melihat es batu di depannya sangat mengagumkan. Dapat dilihat di dalam es batu bahwa baju besi wanita itu berwarna biru es yang samar tanpa terlalu banyak pola yang menyilaukan, tetapi garis-garisnya halus dan ada keindahan yang istimewa. Bulu mata yang panjang benar-benar menarik. Apakah dia akan mengambil inisiatif untuk offline? Seorang pria muda bertanya, melepas helmnya. Seorang pria muda di sebelahnya berkata, apakah kamu bodoh? Kamu masih bisa berada di sini ketika sedang offline. Apakah kita masih membeku? Jangan, bagaimana jika dia memecahkan es dan menyakitinya? Dapatkan kembali dulu, dan biarkan es perlahan meleleh, kata Su Jiaming sambil memegang es batu. Saat itu, Su Jiaming tiba-tiba membeku, karena dia tiba-tiba memperhatikan bahwa mata wanita di dalam es batu tiba-tiba terbuka. Itu adalah sepasang mata biru gelap yang besar, tampak begitu dalam dan menyentuh, seperti kolam yang dalam, yang langsung menangkap semangatnya. Bukan hanya dia, pada saat ini, orang-orang ini ada di depan, dan mereka semua melihat mata yang tiba-tiba terbuka. Saat berikutnya, mereka merasakan dingin. Lusinan patung es muncul bersamaan di bawah tatapan biru gelap. Saat berikutnya, dengan raungan yang dalam, semua es batu di sekitar tubuh Bai Xiuxiu meledak, berubah menjadi kerucut es, dan dengan sopan menusuk tubuh orang-orang muda di depan mereka. Titik senapan naga perak menembus dada Su Jiaming yang tidak bergerak itu seketika. Sampai saat ini, dia mengenakan baju besi ember dan terbangun dari solidifikasi, merasa tidak terlalu kuat kesemutan di dadanya, tidak bisa menahan diri untuk melihat tubuh di depannya, dan dia bahkan lebih menyentuh. Apakah itu sangat kejam? Bai Xiuxiu mendengus dingin, dan lapisan halo ungu dan hitam keluar. Para pemuda mati atau mati hanya merasa gelap di depan mata mereka dan kehilangan kesadaran di detik berikutnya. Ini tidak sekuat itu. Inilah yang dirasakan Bai Xiuxiu setelah dilakukan. Selain 6 pemuda cincin dari divisi baju besi 2 kata, ada beberapa pemuda cincin ketiga dan keempat. Bahkan ada beberapa yang bukan guru jiwa sama sekali.
Rasanya lebih seperti tim tanpa nama. Namun, kapal perang mereka sangat tidak biasa. Pada saat ini, cahaya perak bersinar, dan sesosok muncul diam-diam di samping Bai Xiuxiu. Itu Liu Feng mengenakan baju besi ember. Transmisi luar angkasa. Setelah mengendarai pesawat tempur Tianyinya dalam jarak tertentu, ia untuk sementara menghentikan pesawat tempur dengan meteorit dan mengirimkannya sesuai dengan koordinat yang diberikan oleh Bai Xiuxiu. Hal yang sama adalah tingkat 7 cincin Roh Kudus. Bai Xiuxiu mengangguk padanya, dan keduanya masuk ke pintu. Setelah 20 menit, suara Bai Xuanxiu datang dari komunikator Lan Xuanyu. Dan sebelum suara itu muncul, kapal perang besar di kejauhan tertegun. Kapal perang mimik yang tergantung di ruang angkasa benar-benar terlihat seperti meteorit besar. Itu dia, suara Bai Xiuxiu sedikit aneh. Apakah kamu dalam masalah? Tanya Lan Xuanyu. Bai Xiuxiu berkata, tidak ada sama sekali. Ada banyak pemula dalam pertempuran. Ini adalah sekelompok federasi generasi kedua yang kaya. Mereka telah membentuk tim semacam itu di dunia dolo. Mereka memiliki beberapa kemampuan dalam Star Wars, tetapi mereka benar-benar tidak mampu dalam kekuatan pribadi. Kami membunuh beberapa dan mengendalikan beberapa. Sekarang mereka telah menyatakan kesediaan mereka untuk menyerah kepada kami. Dan mereka telah mengalihkan kendali atas mekanisme. Petik 2. Kaya generasi kedua. Apakah ini oke? Lan Xuanyu tiba-tiba terdiam. Tapi saya harus mengakui bahwa ini pasti sekelompok generasi kedua yang kaya yang memiliki ide. Kalau tidak mereka tidak akan lari ke Chaos Starfield. Bai Xiuxiu juga memberitahu Lan Xuanyu bahwa kapal perang mimik ini berada di Chaos Starfield untuk pertama kalinya. Mereka sangat lengkap dan tahu bahwa kemampuan memerintah dan bertarung mereka tidak terlalu kuat, sehingga mereka membangun kapal seperti itu dengan banyak sumber daya. Kapal perang, ada banyak sumber daya di dalamnya. Mereka benar-benar telah mengalahkan 2 kapal perang sebelumnya. Mengenai intensitas energi kapal perang di medan bintang yang kacau, kapal ini benar-benar yang terbaik. Armor batu itu adalah paduan yang melepaskan perisai energi, seperti cangkang kura-kura. Lan Xuanyu, tidak peduli seberapa bagus keterampilan mereka, mencoba untuk menghancurkan pertahanan dari luar sangat merepotkan. Untungnya, itu diselesaikan dari dalam keluar. Sekarang pihak lain bersedia menyerah, Lan Xuanyu secara alami akan setuju. Ini adalah dunia Douro setelah menyerah, Anda dapat langsung mengambil alih kendali kapal perang lawan. Ada kapal tempur Shell Penyu, itu pasti akan membantu mereka untuk menyelesaikan ujian kelulusan ini. Keberuntungan tampaknya berada di sayap ke-33 langit lagi. Mengambil alih otoritas mengemudi kapal perang. Lan Xuanyu meminta Bai Xiuxiu dan Liu Feng untuk tetap di kapal untuk sementara mengambil alih komando kapal. Kemudian muncul dengan ide yang bagus. Ujian kelulusan mereka tidak hanya akan bertahan selama 72 jam di Chaos Starfield, tetapi juga untuk menghancurkan 10 kapal perang. Semakin banyak kapal perang yang dihancurkan, semakin lama waktu bertahan hidup, dan semakin tinggi nilainya akan pasti. Lan Xuanyu mengerti bahwa seluruh kelas tidak dapat memasuki halaman dalam, tetapi karena ini adalah ujian kelulusan, dia masih akan mencoba yang terbaik. Bagaimana jika Lan Xuanyu secara langsung memberikan perintah Ding Zuohan dari kapal perang di kelas eksperimen Star Wars, dan ia membawa Bing Tianliang, Qian Lei, dan Lan Mengqin untuk naik ke kapal perang meniru. Setelah dia memasuki kapal perang ini, dia menemukan pemandangan yang aneh. Sekelompok sekitar 20 pria dan wanita muda yang tampak semuda 16 atau 7, dan semuda 20, dikelilingi oleh Bai Xiuxiu dan bertanya timur dan barat. Tampilan pemujaan. Bai Xiuxiu hanya menjaga wajahnya tetap dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Xiuxiu, bagaimana situasinya? Lan Xuanyu melangkah maju. Melihat dia, di antara remaja ini, seorang gadis berteriak segera, "Wow, sangat tampan." Pria tampan yang besar. Apakah tim Anda disebut pria tampan dan gadis cantik? Garis hitam dahi Lan Xuanyu tergelincir, yang semuanya berantakan. Diam, atau segera lempar kamu ke luar angkasa, kata Lan Xuanyu dingin. Qian Lei, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak senang, napasnya keluar, dan beberapa pembuluh darah haus darah berfluktuasi. Orang-orang muda yang terkejut akhirnya tidak berani berbicara. Feng Feng menyeringai di sebelahnya dan berkata, Xiuxiu telah menjadi penggemar, dan kelompok pria ini telah menjadi penggemar dan saudara perempuan. Setelah penjelasan Liu Feng, Lan Xuanyu menyadari bahwa ada lebih dari 70 orang di kapal perang.
Ini adalah generasi kedua yang kaya dari sekelompok perusahaan besar dan bahkan politisi, juga nomor satu di federasi. Mereka memiliki organisasi mereka sendiri, yang disebut Stargate Club, dan masing-masing dari mereka telah memberi julukan Stargate, agar sesuai dengan nama Douruo. Tentu saja, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki gelar Douro. Setelah Bai Xiuxiu dan Liu Feng masuk, tentu saja mereka tidak akan memegang tangan mereka. Kekuatan kuat Bai Xiuxiu membuat orang-orang muda ini ketakutan dan bersemangat untuk sementara waktu. Mereka tidak memperlakukan dunia Douro sebagai latihan di medan perang, tetapi sebagai permainan yang terlalu besar. Mengalami pria yang begitu kuat sangat indah, dan mentalitasnya tiba-tiba berubah. Terutama ketika saya melihat Bai Xiuxiu membiarkan selusin orang di sekitarnya meleleh pada saat yang sama, dia segera menyajikannya dengan saksama. Menyerah tanpa ragu-ragu. Karena itu, pertempuran invasi internal ini tidak menemui banyak perlawanan sama sekali. Xing Shenhui orang-orang ini masih berbicara omong kosong untuk menyembah Bai Xiuxiu sebagai guru. Jika bukan untuk kontrol kapal perang, tenaga kerja yang memadai diperlukan. Bai Xiuxiu sudah lama ingin membunuh mereka semua. Setelah mendengarkan penjelasan Liu Feng, Lan Xuanyu tidak bisa membantu tetapi menjadi tidak berdaya. Dunia virtual adalah dunia virtual. Jika ini adalah dunia nyata, temanmu sudah mati. Masih bisakah kau begitu mudah? Ini adalah perbedaan terbesar antara dunia virtual dan perang nyata. Di sini, Anda tidak akan benar-benar mati, yang membuat mental semua orang berbeda. Bab 879 Pikat musuh untuk masuk lebih dalam. Dan Lan Xuanyu, mereka benar-benar terasa oleh misi Skyfighter, oleh karena itu, dalam hati mereka selalu menganggap operasi ini sebagai perang nyata. Di mana anak-anak muda ini merasa santai. Di antara orang-orang muda ini, seorang wanita keluar. Umurnya relatif besar di antara orang banyak. Dia memandang Lan Xuanyu dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum, sedikit tampan, "Jangan bicara begitu kuno, Anda lihat saya tidak bangun terlalu banyak. Sekarang setelah saya ditangkap oleh Anda, saya akan membunuh dan membunuh Anda. Saya Namong Ling, dijuluki Tiamong Xingshen." Petik 2. Penampilan Namong Ling juga dianggap lebih unggul, dan ada temperamen aristokrat yang tidak dimiliki oleh gadis-gadis biasa, tetapi itu bukan jenis pikiran yang tinggi. Selalu ada senyum di wajahnya, dan penampilan Lan Xuanyu jelas sangat tertarik. Lan Xuanyu berkata, "Kamu pemimpin di sini." Namong Ling berkata, "Oke. Kapten asli kita telah dibunuh oleh adik perempuan yang cantik ini. Aku pemimpinnya sekarang." Lan Xuanyu berkata, "Oke. Kami juga tidak membunuhmu, aku percaya pesawat ruang angkasa ini juga sangat berarti bagi kamu. Selanjutnya aku ingin kamu bekerja sama dengan kami. Jika kamu melakukannya dengan baik, ketika kamu meninggalkan domain bintang yang kacau, kapal perang ini itu dapat dikembalikan kepada Anda." Petik 2. Tidakkah kamu menginginkan kapal perang kita? Ling Namong membeku. Butuh waktu cukup lama bagi mereka untuk keluar dari kapal perang ini. Sulit untuk membeli koin dolo di dunia dolo dengan mata uang federal nyata. Secara teoritis, itu bisa ditukar, tetapi seseorang akan melakukannya. Douro World telah menjadi hiburan dan hiburan paling penting bagi masyarakat. Karena itu, di pasar gelap, nilai tukar Douro sangat tinggi. Meskipun mereka adalah kelompok generasi kedua yang kaya, masih membutuhkan banyak uang untuk mengetahui kapal perang ini. Awalnya mereka mengira bahwa mereka telah membuat kapal perang yang tidak bisa dihancurkan, bahkan jika itu berada dalam domain bintang yang kacau. Saya bahkan berkonsultasi dengan master taktis dan menyusun strategi seperti itu. Siapa yang mengira bahwa sebelum mereka memperoleh banyak, mereka bertemu Bai Xiuxiu dan gagal. Dalam pandangan mereka, kapal perang itu ditangkap oleh lawan, dan itu pasti telah dikembalikan. Tertekan itu pasti. Baru saja mereka berdiskusi secara pribadi. Pada kenyataannya, dapatkah mereka secara langsung saling memberikan mata uang federal dan menebus kapal perang? Namun, dia tidak berharap bahwa Lan Xuanyu hanya mengatakan bahwa dia tidak menginginkan kapal perang mereka. Bagaimana ini tidak membuat kelompok generasi kedua yang kaya ini bersemangat? Apa gunanya kematian sebelum kapal perang bisa diselamatkan? Sedikit tampan, apakah kamu memiliki persyaratan khusus lainnya? Namong Ling bertanya pada Lan Xuanyu sambil tersenyum. Hanya ada satu, patuhi perintah dan patuhi perintah. Nanti kamu akan sepenuhnya mematuhi perintahku dan melaksanakan perintahku. Jika kamu bisa melakukannya,
dan mencapai tujuan tempur kita datang ke sini kali ini, kapal perang akan dikembalikan kepadamu. Lan Xuanyu benar-benar memandang rendah kapal perang ini. Dia pasti bisa melihat bahwa biaya perang kapal besar. Tapi ini bukan tipe yang mereka sukai. Cadangan pertahanan dan energi seperti tempurung kura-kura sungguh menakjubkan. Namun, itu terlalu lambat dan tidak praktis. Setelah menghadapi musuh yang kuat, mereka tidak akan bisa mengerahkan kekuatan bertarung mereka sama sekali, dan hanya bisa dipukuli secara pasif. Tidak diragukan lagi, generasi kedua yang kaya ini menghasilkan hal seperti itu karena mereka takut mati. Tetapi untuk memberikan 33 sayap langit, itu terlalu tidak praktis. Tidak dapat memenuhi persyaratan kontrol mereka. Ya, katakan saja begitu. Namun, kita harus menyimpulkan kontrak dunia Douro untuk menyelamatkanmu dari penyesalan. Nangong Ling memalingkan matanya dan segera mengajukan permintaannya. Ya, Lan Xuanyu mengangguk tanpa ragu dan langsung mengangguk setuju. Melihat dia setuju, Nangong Ling tampak bahagia. Bocah tampan, kupikir kau semakin tampan. Lan Xuanyu merasakan sakit di punggungnya. Aku tidak tahu kapan Bai Xiu ada di belakangnya. Dengan batuk, Lan Xuanyu berkata, bawa aku dulu untuk membiasakan diri dengan kapal perang ini, dan kemudian kita akan mulai. Sebagai komandan kapal perang yang sangat baik, ketika mengambil alih kapal perang baru, hal pertama yang harus dilakukan adalah membiasakan diri dengan berbagai data kapal perang, sehingga Anda dapat menggunakan jari-jari Anda dalam proses perintah. Buat kontrak, mulai akrab dengan kapal perang. Lan Xuanyu diam-diam mengerang ketika dia menjadi akrab dengan kapal perang mimik. Generasi kedua yang kaya ini benar-benar kaya dan tidak punya tempat untuk dibelanjakan. Sistem pengendaraan otomatis, sistem penentuan posisi otomatis, sistem bertujuan otomatis, sistem penguncian otomatis, sistem radar otomatis. Semua sistem otomatis selama mereka dapat dilakukan secara elektronik. Ini jelas merupakan kapal perang paling otomatis yang pernah dilihat Lan Xuanyu. Bahkan, jika Anda ingin membuat kapal perang memainkan peran paling penting dalam komando, sudah pasti tidak mungkin untuk hanya mengandalkan otomatis. Nangong Ling memberitahunya bahwa kapal itu bernama Singgong. Dalam pandangan Lan Xuanyu, ini adalah kapal perang bodoh. Bahkan pelepasan jaring penangkap terhadap mereka sebelumnya adalah keputusan yang dibuat oleh otak utama setelah penilaiannya sendiri, dan tidak banyak perintah mereka. Tetapi ada juga manfaat dari kapal perang seperti itu, yaitu terlalu mudah untuk dikendalikan. Anda tidak perlu banyak orang untuk membuat kapal sebesar ini beroperasi penuh. Setelah terbiasa dengan itu, Lan Xuanyu meminta Nangong Ling untuk memilih beberapa dari mereka yang paling mahir dalam mengendalikan kapal perang di antara generasi kedua orang kaya, dan kemudian menempatkan Qian Lei, Liu Feng, Bai Xiu dan Lan Mengqin di posisi penting. Pengambil alihan kapal perang ini pada dasarnya lengkap. Pada saat yang sama, koneksi informasi dengan kapal perang sendiri selesai. Zhao Han, aku akan menjagamu di sana. Taktik yang dirumuskan oleh Lan Xuanyu sangat sederhana. Kapal perang eksperimental Star Wars bertanggung jawab untuk menarik musuh, sedangkan kapal perang Star Palace bertanggung jawab untuk menghancurkan musuh. Keuntungan terbesar dari kapal perang Star Palace adalah ada begitu banyak cadangan seperti itu. Sejauh mana, cadangan energi keseluruhan, termasuk cadangan logam langka, dan reaktor daya. Bersama-sama, mereka sekitar 30 kali lebih banyak dari kapal perang eksperimental Star Wars. Itu benar, sudah 30 kali. Orang bisa membayangkan betapa kaya dan bodohnya generasi kedua yang kaya ini. Kapal perang ini terbang lambat, bukan hanya karena ukurannya, tetapi juga karena bebannya terlalu besar. Lan Xuanyu bertanya pada Nangong Ling, bagaimana mereka dapat memuat bahkan jika mereka telah memperoleh beban yang begitu besar. Kemudian Nangong Ling menunjukkan kepadanya peralatan ruang angkasa yang volumenya hampir mendekati cincin nasib. Barang-barang ini tidak diproyeksikan di dunia nyata, tetapi dibeli di Douro World. Lan Xuanyu terlalu malas untuk bertanya berapa banyak uangnya, itu pasti nomor astronomi. Kami tidak mengerti dunia yang kaya. Lan Xuanyu diam-diam muntah. Feng Feng mengambil kembali pejuang Tianyinya, dan semua orang menjadi akrab dengan kapal perang Star Palace ini. Ding Zuohan telah mencari lawan dengan kerjasama pejuang Tianyi. Waktu tes 72 jam baru saja berlalu 2 jam. Dalam banyak kasus, taktik perang antariksa tidak perlu terlalu rumit, dan yang paling penting, efektif. Seringkali, semakin sederhana taktiknya, semakin tinggi tingkat keberhasilannya,
karena tidak mudah membuat kesalahan. Lan Xuanyu mereka menghadapi situasi seperti itu. Ding Zuohan juga sangat kuat dalam memimpin kapal perang. Tidak lama, mereka membawa kembali armada kecil. Itu benar, itu adalah armada kecil. Satu kapal serangan bintang meteor ditambah 2 kapal pengintai bintang meteor. Satu konfigurasi master dan 2 wakil. Skuadron eksperimen Star Wars menunjukkan berbagai operasi di depan, kapal itu tergelincir seperti ikan berenang, terus-menerus menghindari serangan dari belakang. Duduk di kapal perang Starship, Namong Ling dan semua orang kaya dan generasi kedua tampak tercengang. Bisakah kapal perang masih mengendalikan cara ini? Apakah Anda yakin ini bukan versi yang diperbesar? Apa itu? Melayang berbentuk busur di sebelah meteorit sepenuhnya memblokir serangan belakang dengan meteorit, dan kemudian berbalik dan mengubah arah. Putar ke bawah. Bab 880 apakah boleh? Ya Tuhan, bisakah kapal perang melaju hingga 90 derajat? Jadi, bisakah staf di dalamnya menanggungnya? Dalam pandangan mereka, kapal perang Star Wars Experimental Class menampilkan berbagai operasi yang indah. Berbagai perangkat di kapal perang, terutama pendorong utama dan kapal pendorong, terus menyala dan mati, membiarkan kapal perang itu dimanipulasi seperti lengan. 3 kapal perang di belakang sangat kuat, tetapi ada beberapa serangan yang benar-benar bisa mendarat di kapal perang eksperimental Star Wars. Namong Ling melirik Lan Xuanyu yang duduk di posisi kontrol utama, tetapi mendapati bahwa orang lain sangat tenang, tampaknya penilaian seperti itu sudah lama dilakukan. Kemudian mereka melihat bahwa ketiga kapal perang itu tertarik. Melihatnya berada dalam jangkauan kapal perang Star Palace. Namong Ling tiba-tiba menjadi gugup. Apakah ini akan melepaskan tembakan? Tapi yang mengejutkannya, Lan Xuanyu tidak memberi perintah untuk menembak. Kapal perang Star Palace tetap diam. Bahkan ada beberapa akibat serangan terhadap kapal perang Star Palace, dan dia tidak menanggapi. Pertahanan kapal perang Star Palace terlalu kuat. Baju besi yang mensimulasikan meteorit di permukaan dapat menahan senjata bantu kapal perang. Senapan kapal perang akan selalu memberi mereka cadangan. Kemudian Namong Ling menyaksikan ketiga kapal perang musuh bergerak maju dari sisinya. Tidak melakukannya, dia ingin bertanya, tetapi melihat Lan Xuanyu dan teman-temannya, mereka tampak tenang dan akhirnya menahan diri. Selain itu, dia segera mengerti mengapa Lan Xuanyu tidak memerintahkan untuk melakukan apapun. Ketika kapal perang kelas eksperimen Star Wars melewatinya lagi, 3 kapal perang yang mengejar di belakang mereka tampaknya tidak memiliki pertahanan terhadap mereka. Jaraknya jauh lebih dekat. Cadangan energi kapal perang semuanya terbatas frekuensi sinar artileri yang dipandu oleh jiwa yang diluncurkan oleh 3 kapal pengejar dalam pengejaran berikut mulai berkurang, dan pengejaran keakuratan bahkan lebih. Oke, mulai. Namong Ling mendengar kata-kata Lan Xuanyu. Saat berikutnya, dia melihat bahwa kapal perang kelas eksperimen Star Wars tiba-tiba mengayunkan kepala mereka, dan kemudian bergegas menuju mereka. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka akan memukul kita? Generasi kedua yang kaya tidak bisa tidak berseru. Diam, Namong Ling mendengus dengan marah. Pada saat ini, dia juga mengerti arti dari Lan Xuanyu. Benar saja, ketika kapal perang kelas eksperimen Star Wars akan mengenai mereka, mereka tiba-tiba berbalik dan muncul, dan Cobra hanya digunakan oleh satu pejuang bermanuver, muncul pada sudut 90 derajat, dan mengangkat lurus ke atas. 3 kapal perang yang datang setelah itu tampaknya telah membuat beberapa penilaian dan dengan cepat mengubah arah mereka. Mereka tidak dapat melakukan tindakan memutar dalam sekejap dengan kecepatan tinggi. Ketika berputar ke atas, kecepatan jelas diperlambat oleh beberapa poin. Tapi perutnya juga sepenuhnya terbuka di depan kapal perang Star Palace. Pistol kedua, salvo, 24 senjata sekunder sudah siap. Penembakan senjata sekunder tidak memerlukan pengisian jangka panjang, selama 5 detik, cukup untuk menyelesaikan pengumpulan dan penembakan energi. Karena itu, ketika pihak lain merasa tidak enak, sudah terlambat untuk menghindar. Hanya buka tutup pelindung, 24 senjata sekunder, tapi itu 24 senjata sekunder. Senjata 20 senjata sekunder terkonsentrasi, dan itu dibombardir di perut kapal serangan Meteor Star, merobek perisai lawan dalam keadaan tidak lengkap hampir secara instan. Pemboman api jarak dekat yang begitu dekat, dengan cadangan energi dan kekuatan kapal perang Star Palace, akan aneh jika itu bisa diblokir oleh lawan. Boom! Di raungan yang ganas, kapal serangan meteor telah meledak menjadi bola api.
4 artileri sekunder lainnya ditembakkan di bawah 2 kapal pengintai bintang meteor, dan membombardir mereka ke daerah inti ledakan. Tiba-tiba, 2 kapal pengintai bintang meteor itu juga hancur berkeping-keping dan berubah menjadi sepotong debu kosmik. Banyak pecahan logam yang pecah terbang ke arah mereka, dan, ding-dang-dang, menabrak baju besi di permukaan kapal perang Star Palace. Generasi kedua yang kaya semua tertegun dan tak bisa berkata-kata pada saat ini. Apakah ini oke? Sekali, satu serangan, 3 kapal musuh hancur seketika. Orang-orang ini terlalu toleran. Baru saja memasuki jangkauan lama dan tidak bertarung, hanya menunggu pihak lain mengambil langkah lebih dekat dan kemudian meledak dengan kekuatan penuh, yang ternyata menjadi pukulan. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah yang paling hemat energi dan paling sederhana dan paling langsung. Mereka dulu menggunakan kontrol otomatis sistem untuk menyerang, tetapi kali ini, sistem senjata dikendalikan oleh gadis berwajah dingin. Gadis yang membunuh banyak teman mereka, mengendalikan serangan dengan tepat. Mereka bahkan melihat bahwa senjata-senjata sekunder yang menyerang satu sama lain serangan kapal serangan bintang hampir menyerang sedikit dengan menembak, menghancurkan perisai yang lain. Apakah orang-orang ini prajurit? Dan apakah itu perintah kapal perang yang benar? Lan Xuanyu tidak memiliki kegembiraan ketika pukulan itu selesai. Ini sudah diharapkan olehnya, dan dia segera mengeluarkan perintah. Zhao Han, mengirim 6 pejuang Tianyi untuk memperluas ruang lingkup pengintaian. Kita pergi dari sini dan terus memperdalam. Kapal perang mimik dimulai kembali dan terbang menuju sabuk meteorit, hanya menyisakan puing-puing. Kapal perang eksperimental Star Wars terbang secara alami, dan memperoleh beberapa suplemen yang berguna dalam reruntuhan menggunakan sistem pemindaian khusus. Pejuang Tianyi telah lama dibebaskan untuk pengintaian. Alasan mengapa kapal perang kelas eksperimen Star Wars digunakan untuk mendapatkan adalah karena itu terbang cepat. Jika musuh datang, mereka dapat segera merespons. Meskipun kapal perang Star Palace sangat kuat dalam serangan dan pertahanan, kecepatan penerbangannya terlalu lambat, jadi lebih baik untuk pergi lebih awal. Tinggal jauh dari medan perang, bersihkan medan perang, ubah ke area lain, dan rencanakan seperti biasa. Sederhana dan langsung untuk membujuk musuh agar menjaga terhadap kelinci. Wang Tianyu, berdiri di samping ruang simulasi kelas eksperimen Star Wars, menonton layar lebar, merasa tidak berdaya pada saat ini, dan guru-guru lain juga memiliki ekspresi yang berbeda. Ketika mereka melihat bahwa kelas eksperimen Star Wars menangkap kapal perang Star Palace dan mengatur taktik semacam itu, mereka tahu bahwa penilaian Star Wars ini tidak dapat membantu mereka. Dengan pasokan bintang, 72 jam tidak menjadi masalah sama sekali. Di daerah di mana tidak ada kapal perang akan masuk, kapal perang Star Palace seperti benteng, menjadi bagian belakang paling kuat. Dan fakta-fakta telah membuktikan semua ini. Kapal perang Star Palace di tangan generasi kedua yang kaya hanyalah meteorit besar, tetapi di tangan kelas eksperimen Star Wars, taktiknya berhasil. Mengambil keuntungan dari kecepatannya sendiri, kapal perang eksperimental Star Wars bekerja sama dengan para pejuang Tianyi. Begitu mereka menemukan musuh, mereka segera menarik lawan. Dengan keterampilan mengemudi kapal perang mereka yang luar biasa, mereka selalu dapat menarik musuh di dekat kapal perang Star Palace. Maka wajar untuk menghapus, membersihkan medan perang, mengubah tempat, dan melakukannya lagi. Taktiknya sederhana tetapi sangat efektif. Karena efek taktis mereka sangat baik, sumber daya yang diperoleh oleh penghancur dapat sepenuhnya menebus konsumsi energi mereka sendiri. Sekelompok generasi kedua yang kaya sangat mempesona, meskipun mereka bukan penggerak kapal perang yang baik, mereka memiliki visi dasar. Mereka menemukan bahwa Lan Xuanyu tidak akan pernah membuang energi, dan tidak memiliki metode pertempuran mewah, yaitu, cara paling sederhana dan paling efektif untuk memberikan pukulan berat kepada lawan mereka. Maksimalkan keuntungan daya tembak dari kapal perang Star Palace, tetapi kurangi kerugian kecepatan kapal perang Star Palace sebanyak mungkin. Kapal perang yang sama memainkan bunga di tangan mereka. Yang lebih mengejutkan mereka adalah kapal perang kelas eksperimen Star Wars, yang terus-menerus memandu kapal-kapal musuh. Bahkan jika mereka menghadapi kapal-kapal musuh dengan kemampuan operasional yang kuat, mereka selalu dapat menarik lawan-lawan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Kenalkan Kaisar ke dalam trans, dan akhirnya biarkan kapal perang Star Palace menghancurkan lawan. Yang menggerahkan generasi kedua yang kaya adalah bahwa kapal perang Star Palace mereka membawa lebih banyak pengalaman, dan kapal perang itu sendiri telah mengumpulkan banyak prestasi.